Boleh Pak. Baik, untuk tim panitia yang melakukan rekap pertanyaan, apakah sudah dapat ditampilkan pertanyaannya? Baik, kita mulai langsung ya sesi tanya jawabnya. Ini pertama dari SMK Negeri 1 Pak Malausma Gun. Hah? Oh, namanya Pak Gun dari SMK Negeri 1 Malausma. Oke. Oke, sorry. Pertanyaannya, mekanisme pengajuan tanda tangan elektronik untuk masyarakat umum. Ini berarti yang bisa menjawab mungkin dari Bapak Jo ya. Mangga Pak Jo, kami silakan. Baik, uh, kami coba menjawab untuk masyarakat umum sampai dengan saat ini karena kita sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pelayanan pemerintahan, kalau memang diperlukan di sistem informasi pemerintah daerah untuk mengakomodir tanda tangan elektronik publik, kami bisa mengakomodir, hanya saja untuk perseorangan itu tidak diakomodir dan kami sarankan untuk menggunakan layanan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik non instansi ya, atau dari penyelenggara PSR yang bisa dilihat di situsnya Kominfo Pak. Jadi nggak hanya penyelenggara sertifikasi elektronik pemerintah, tapi ada juga penyelenggara sertifikasi elektronik swasta. Baik, demikian jawaban Pak Jo. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa sertifikat elektronik yang beredar di Indonesia ini itu tidak hanya dari Balai Sertifikasi Elektronik ya Pak ya, Pak Jo. Jadi ada beberapa penyelenggara sertifikasi elektronik, namun untuk BSR itu memang dikhususkan untuk di instansi pemerintah begitu. Jadi jika ada nanti dari pihak luar, dari pihak masyarakat umum, maka boleh menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara lain. Nah, Kominfo sendiri setelah kami melakukan pengujian, ternyata dokumen yang ditandatangani dengan baik menggunakan balai sertifikasi elektronik maupun dengan yang lainnya itu bisa dilakukan validasi melalui websitenya Kominfo Pusat. Gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mungkin ada lagi dari Ibu Ira dari Diskominfo Pemprov Jabar mungkin ini ya. Pertanyaannya, untuk belajar cyber security apakah bisa untuk belajar cyber security bisa dimulai dari jenjang mana, di jenjang mana? Apakah bisa untuk yang belum selesai kuliah misalkan? Nah, ini mungkin Pak Ono yang mungkin bisa menjawab. Jawab Enggak, Pak Ono. singkat. Jawab singkat, bisa sekali sebelum kuliah. Jadi anak-anak SMA, SMK silahkan belajar cyber security free gratis. Jujur terus terang aja sih kemarin itu ini security IT kemarin nyari karyawan yang berhasil lulus dari 7 kita cuma dapat 4. Dari 4 itu 2 itu hanya SMK, lulusan SMK aja. Dan satu itu, dan dia paling jago, itu lulusan SMK dan orang tuanya adalah tukang bangunan. Keren. Dan kita nanya, kenapa kamu nggak kuliah? Nggak punya uang. Akhirnya saya ngomong sama anak-anak security, itu anak tolong dikasih beasiswa buang kuliah, itu anak pinter sebenarnya. Gitu. Jadi bisa banget, dan kita bahkan ingin mendukung anak-anak yang pintar tadi buat maju. Gitu. Gitu, Oke, Mas Iqbal. Mudah-mudahan luar kebayang ya. biasa. Ya, berarti sebenarnya untuk belajar itu memang tidak ada batasan umur ya Pak ya. Mau umur berapapun kalau mau ya bisa ya Pak ya. Bisa, Bisa ya. aja. Saya kemarin Oke. barusan ujian sertifikasi Android. Saya dapat nilai Oh, 90 lulus dari Huawei. oh. Dapat nilai 90 dari 100 atau dari 1000 nih Pak? Ah, wah, Pak Ragil mah tega sama gue. Siap, Gitu. Soalnya 100. saya pernah Pak ada tetangga tuh, kamu ranking berapa nak? Dia ini sih punten ya memang sedikit ada keterbatasan dia anaknya itu. Kamu ranking berapa? Ranking 3. Oh bagus dong, muridnya berapa? 3 dia. Aduh kayak gitu. Siap. Oke. Kita kita lanjut ya Pak ya, ke pertanyaan berikutnya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Oh, belum ada lagi. Oh, yang bertanya sementara baru itu yang terekam. Ada di kolom chatting ada yang masuk lagi nih, Pak. Oh, tadi aplikasi ada yang di iOS enggak tuh, ada pertanyaan itu tadi teh? Oke. Dari Bapak Asepka ya, BMPR. Apakah bisa menggabungkan antara tanda tangan elektronik dengan one time password ke handphone terdaftar di sistem?
sebagaimana salah satu antisipasi keamanan berlapis bagi TTE itu sendiri. Ini Pak Jonathan, saat ini setahu saya memang aplikasi-aplikasi BSR sudah tergabung ya dengan Free OTP ataupun Google Authenticator ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Jo, mangga. Baik, salah satu mekanisme yang umum dipakai untuk menjaga uh, uh, verifikasi dari pengguna yang bersangkutan atau subjek identitas tadi ya, sebagaimana menjadi prasyarat dari tanda tangan elektronik adalah penggunaan two-factor authentication. Nah, di sini memang ada beberapa mekanisme. Kalau kami sendiri di aplikasi yang didistribusikan oleh sertifikasi elektronik itu menggunakan biometrik yang ada di perangkat iOS maupun Android, bisa jadi sidik jari ataupun face recognition yang ada di perangkat tersebut. Nah, kalau mau menggunakan OTP ini kita kembalikan kepada instansi yang memiliki kendali terhadap aplikasi tersebut. Tapi memang lebih disarankan untuk tidak menyimpan parameter security di dalam database di aplikasi lokal. Apakah bisa disimpan dalam bentuk session supaya jangan sampai nanti hanya dengan fingerprint gitu langsung masuk ke aplikasinya, kemudian langsung bisa TTE 1000 kali gitu kan, atau 100.000 kali. Jadi esensi dari menjaga kerahasiaan passphrase itu jadi hilang kalau kita lakukan dengan implementasi yang kurang benar, seperti kata tadi Pak Ono. Jadi secara implementasi nanti ini juga akan berdampak kepada tanggung jawab hukumnya. Yang tadi disampaikan Pak Ono, ya kalau implementasinya nggak benar, nanti teman-teman yang melakukan tanda tangan baik dengan OTP ataupun dengan biometrik itu menjadi bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen-dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Demikian mungkin Pak Ragil. Oke, siap. Baik, Pak. Artinya kalau misalkan terjadi sesuatu, nanti berarti jika diperlukan digital forensik, maka BSR, BSSN dapat membantu prosesnya juga ya, Pak ya? Gitu ya? Bisa, Pak. Oke, kita siap. memang punya tugas membantu. Pak Ono juga bisa. Pak Ono lebih jago daripada Iya. Tadi Pak, yang kita semogakan tidak terjadi tadi. Jika terjadi suatu permasalahan atau mungkin tersandung masalah-masalah dan dilakukan dengan urusan hukum pengadilan, maka apakah BSR BSSN dapat membantu untuk masalah digital forensiknya? Iya. Pak Jo bilang katanya Pak Ono lebih kompeten nih, lebih jago, lebih masternya mungkin. Pas bagian susah Ono aja ya. Betul, Pak. Gitu. Gitu, Pak. Oke. Salahnya Pak Ono juga kita jadi pinter sih, Pak. Alah. Karena baca kursusnya Pak Ono jadi pinter begini. Harusnya Pak Ono nggak bikin kita pinter. Kita kembalikan ke Pak Ono. Oke, ini kita lanjut lagi coba. Ini ada lagi nih. Apakah UPT? Ini SMA SMK sekolah-sekolah nih. Enggak, ini berhubungan dengan sidebar Pak. Nanti ada sesi tersendiri nanti. Ya, untuk yang sidebar nanti akan dijelaskan di sesi terakhir ya, Bapak Ibu. Nanti akan ada penjelasan tambahan. Keren. Yang lain dulu yang berhubungan dengan sertifikat elektronik dan urusan keamanan kalau masih ada. Tadi di awal ada yang nanya ini sih, sudah ada yang buat iOS atau iPhone ada nggak ya? Ini sidebar iOS ya? Sudah ada Pak. Oh sudah ada, oke. Sudah ada. Nah ini mungkin ada yang langsung mau tanya jawab secara live, maybe. Apakah TTE bisa dilegalisir Pak? Nah bagus nih pertanyaannya nih. Oke. Iya bagus nih. Di saat kemudahan nih, ayo. Apakah TTE dapat dilegalisir? Temen gue. Ini ke siapa ini yang lebih bagian yang Pak Jonathan dulu Pak Jo mungkin. Baik Pak, karena kalau kita lihat juga bahwa dokumen yang bertanda tangan digital mau dikopi 1000 kali pun tetap valid ya Pak ya. Maka bagaimana proses legalisirnya? Kita mungkin bisa tanya Pak Jo contoh pengaplikasiannya mungkin Pak Jo. Mangga Pak Jo. Aduh terputus lagi sepertinya Pak Jo. Kalau Pak Ono mungkin ada tanggapan tentang hal tersebut? Jawaban singkatnya bisa. Bisa. Karena dokumen itu dan kopinya sah. Tinggal kalau legalisir kan ada lembaga lain yang ngasih tanda tangan bahwa itu sah.
Jadi kan ada Oke. dokumen nih misalnya kita bikin ijazah, terus kepala sekolah tanda tangan, gitu ya. Itu Mm-mm. dokumen itu yang tanda tangan kepala sekolah. Kalau legalisir kan nanti ada lembaga di atasnya, misalnya dinas pendidikan atau apa tanda tangan bahwa ini sah dari sekolah itu. Jadi ada dokumen plus tanda tangannya di tanda tangan lagi, bisa Baik. juga, Oke. gitu. Jadi atau mungkin bisa dikatakan seperti ini, Pak. Kan Balai Sertifikasi Elektronik itu juga mempunyai e-seal ya, Pak ya? Yang Oh, tanda tangan elektronik untuk instansi. Nah, mungkin sebuah dinas tersebut mungkin ada hal yang diterbitkan khusus untuk bagian legalisir aja mungkin ya, Pak ya. oh bisa Jadi aja nanti sih. gitu bisa Iya, nanti tergantung peraturan di instansi masing-masing berarti. iya, Jawabannya adalah bisa ya, Pak ya. bisa. Oke, Secara teknis tapi mah kita gampang. Tinggal siap siap aturannya siap. aja diatur. Oke. Kalau dari Pak Jo mungkin ada tambahan mungkin. Tadi belum sempat menjawab tapi sempat terputus tadi. Ya, Bagaimana mohon proses? maaf tadi terputus lagi di jalan. Ya, baik Pak. Jadi Kami terkait legalisir Bapak Ibu oke. sekalian, tadi sudah ngelihat itunya apa-apanya. Ya, Apakah dokumen tanda tangan elektronik bisa dilegalisir? Betul ya, Pak Ragil? betul. Ya. Betul. Nah ya, jadi secara konsep legalisir sama tanda tangan elektronik kita memang dua produk yang berbeda terkait tanda tangan elektronik turunannya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Uno memang secara generik itu dasarnya, tapi pada waktu dia dimunculkan dalam produk ini sih sebenarnya kalau kata Pak Uno bahasa Sepertinya terputus lagi. Perjuangan banget nih. yang disampaikan Pak Uno menggunakan fungsi yang sama. Oke. Ya. Ya. Jadi secara tidak langsung tadi jawabannya memang bisa. Putus-putus Kak Pak? Ya, Putus. betul Pak. Putus-putus, betul. Betul Ya. Bapak. Ya putus-putus ya. Ya. Jadi kurang lebih gambaran sama kayak Pak Uno lah. Saya ikut Ya. Pak Uno lah. Oke, oke. Pak Jo. Siap. Baik, ini ada pertanyaan lagi tapi berkaitan dengan sidebar lagi ya, kita skip dulu. Ada lagi mungkin? Ada yang resen, oke. Dari Pak Bams, dari Disperindak. Mungkin bisa teman-teman untuk di pin, kemudian di open mic. Pak Bams, mangga langsung disampaikan saja Pak Bams. Mangga. Halo, Assalamualaikum Pak. Buat semuanya nih terkait dengan Waalaikumsalam. naskah yang sudah TTE ya. Sedikit mau menanyakan Pak, kalau misalkan ada satu naskah yang sudah TTE gitu ya, muncullah barcode di situ. Nah tapi di situ tuh ada kesalahan dari perihal gitu ya. Ada kesalahan dari naskah, isi naskahnya gitu Pak. Kesalahan isi naskah ya, ya. Ya betul. Apakah kita membuat naskah baru dengan nomor yang sama atau di belakangnya itu ada keterangan misalkan revisi dari naskah gitu Pak? Apakah memang harus baru dari penomorannya juga harus baru lagi gitu? Itu Pak Raga, terima Baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Bams. Ini pertanyaan yang ini berkaitan dengan penomoran surat, berarti ada di pengarsipan, ada di Dispusibda yang akan lebih paham dengan hal tersebut. Kemudian kalau saya menjawab sedikit saja, yang tadi ketika dokumen tersebut memang perlu revisi, maka tidak dapat dilakukan di dalam dokumen tersebut kan Pak, karena sudah terlanjur memiliki tanda tangan elektronik di dalamnya. Kalau dilakukan editing nanti otomatis si tanda tangan pertama atau mungkin paragraf pertama itu akan menjadi invalid si sertifikat elektroniknya, atau kalau saya bilangnya sih rusak gitu. Nah, tapi kalau untuk penomorannya, kalau saya sarankan sih itu di-download dan di-delete, kemudian dibuatkan dokumen yang baru dengan nomor yang sama, karena nomornya kan belum dipakai ya Pak. Gitu. Itu sih kalau saya, tapi nanti lebih tepatnya mungkin dikoordinasikan dengan Dispusibda, mungkin akan lebih tepatnya. Kebetulan ini dari Dispusibda saat ini tidak ada narasumbernya untuk saat ini, mungkin nanti akan dijawab oleh di akhir acara ini yang tentang penjelasan sidebar mungkin Pak Bams. Begitu Pak Bams. Ada lagi mungkin? Silakan resen untuk yang lain jika ada lagi. Kita tunggu berapa menit lagi teman-teman? 1 detik. 1 detik. Udah waktu sholat soalnya. Oke, sudah adzan di sini juga. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jonathan dengan materinya tentang sertifikat elektronik yang luar biasa juga. Walaupun kalau bisa dikatakan kita sebenarnya mengulang-ulang hal ini terus ya Pak Jo, tapi teman-teman juga tidak boleh bosan dengan hal tersebut, karena
mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan dunia teknologi ini. Kita nggak akan bisa hentikan teknologi, yang kita bisa lakukan hanya beradaptasi saja. Nanti saya yakin terus-terusan berkembang untuk sertifikat elektronik ini. Kemudian untuk Pak Ono Purbo juga terima kasih yang sudah menjelaskan tentang dunia enkripsi yang sebenarnya di luar bayangan saya yang akan dijelaskan tadi malahan gitu. Kemudian saya ingin meminta satu hal untuk Pak Jonathan dan Pak Ono untuk memberikan closing statement-nya tentang apa yang sudah dipaparkan dengan apa yang terjadi pada webinar kali ini. Mangga Pak Ono dan Pak Jonathan, mau siapa duluan untuk memberikan closing statement-nya? Mangga. Pak Jo duluan. Closing statement-nya dua kata, Mas. Dua kata. Saatnya berubah. Saatnya berubah. Oke, time to changing ya. Oke, Pak Ono. Wah, curang Pak Jonathan, dua kata. Yang pertama, selamat dulu buat Jawa Barat. Keren. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan nanti dicontoh sama seluruh Republik Indonesia. Soalnya kita butuh contoh-contoh yang bagus, dan ternyata Pak RK bagus banget untuk mengarahkan Anda. Bu Ika keren banget mengomandani Anda semua. Dan buat teman-teman yang lain semuanya, tolong ini betul-betul diimplementasi, karena ini adalah sesuatu yang luar biasa dan ini akan merubah fondasi Republik Indonesia. Gitu. Mudah-mudahan Anda sadar bahwa kita merubah fondasi. Gitu. Oke. Sukses buat semuanya. Semoga sehat, semoga lancar. Dan saya kembalikan pada Pak Ragil. Terima kasih banyak. Siap. Sama-sama. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk kedua narasumber kita. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jo, ini memang saatnya untuk berubah ya Pak ya. Kemudian Pak Ono, terima kasih memberikan ucapan selamat ke kita, dan semoga ini menjadi fondasi untuk perubahan nasional ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih. Tadi tidak ada pertanyaan kembali, kemudian sudah ada closing statement. Baik, kita tutup acara yang untuk bagian sesi diskusi, paparan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Mas Ragil ya.